Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Max Plus M1 Mbah, dalam kondisi masuk dalam kondisi mati, dan di cas itu tidak naik untuk ampernya. Bisa dilihat ya seperti berikut. Bagaimana cara mengatasinya Mbah? Simak videonya Mbah. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka pelan-pelan. Ini lumayan sulit Mbak cara bukanya, dan mohon maaf Mbak untuk video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Bisa dilihat Mbak ya, untuk ampere tidak masuk. Sekali lagi mohon maaf Mbak, ini video sedikit lumayan panjang, jadi saya percepat untuk mengurangi durasi ya. Dan untuk melepas penutup belakang handphone ini buat sahabat dan Mbak semua, harap berhati-hati ya, harap berhati-hati. Karena apa? Untuk tutup belakang ini terbuat dari barang keras ya, tidak seperti yang lain elastis atau apa, agak susah untuk dibuka. Dan di sini saya mengalami masalah ya. Setelah kita buka, kita lepas dulu Mbak untuk getarnya, untuk kabel getarnya. Untuk baik membuka baik menutup handphone ini saya sarankan berhati-hati Mbak ya, apalagi kalau kondisi layar itu sudah retak ya, seperti handphone ini handphone sudah mengalami keretakan untuk bagian layar Mbak. Setelah saya coba cek dari soket ke sebelum kita ke mesin, kita coba cek ke yang masuk ke soket, itu tidak ada. Berarti memang neto area konektor yang bermasalah, karena menurut info dari beliau setelah dicas, tidak tahu kenapa malah handphone mati. Dicas bukannya menambah malah mati. Saya mencurigai di bagian konektor. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan singkat cerita, dalam proses perbaikan ini saya mengalami masalah yang mana saya ada kesalahan teknis Mbak ya. Kesalahan teknisnya di mana, kita lihat saja Mbak untuk videonya. Mungkin untuk teman-teman juga pernah mengalami untuk kasus seperti ini ya. Ya namanya manusia tidak luput dari salah dan hilap tentunya Mbak ya. Dan kebetulan untuk waktu pengerjaan ini handphone ini di hari Minggu, yang mana toko spare part tutup Mbak ya, bisa mengganti satu set ya. Tapi jika posisi kita itu bukan di kota besar, itu mungkin agak sulit untuk mencari yang satu set. Jadi kita harus mengganti konektornya saja dengan mencari persamaan. Di sini saya mencari persamaan Mbak. Di sini saya tidak memperhatikan posisi lubangnya Mbak. Bisa dilihat ya, hampir sama dipasang pun sama. Di sini saya belum menyadari kesalahan saya langsung memasang.
Ya namanya manusia Mbah, begitu memang ya. Di sini saya melihat jalur yang satu tuh hilang. Jalur yang satu hilang, jalur yang di bagian positif itu hilang Mbak ya. Dan di sini perlu melakukan cuma 4 itu Mbak ya, cuma 4 ya. Jadi di sini perlu melakukan penjamperan atau pengerikan, dikerik dulu sedikit. Karena di situ agak luas ya, untuk positifnya agak sedikit luas sedikit. Jadi kita kerik agak sedikit melebar dan kita tambahi timah. Kita coba tes, pastikan diukur dulu untuk memastikan sisi negatif dan sisi positifnya. Setelah dirasa sudah tepat untuk penganalisaan betul di bagian positif yang bermasalah atau yang hilang, kita ukur. Setelah itu kita lakukan pemasangan Pak. Di sini saya belum menyadari kesalahan saya Mbak di sini. Nah kira-kira seperti itu ya untuk pemasangannya. Hampir sama Mbak, hampir sama. Tapi untuk di Samsung juga ada ya kasus yang seperti ini, hampir sama soketnya, hampir sama. Di sini saya kerik dulu supaya mudah dipasang. Saya mencari posisi yang tepat untuk melakukan pemasangan. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak, karena ini juga bukan di poin pentingnya ya, tapi di sini poin kesalahan saya. Nah seperti berikut Mbak ya, saya tidak juga ini kesalahan, tapi saya bagikan Mbak ya, dengan harapan buat sahabat dan Mbak semua nanti jangan sampai terjadi seperti ini. Oke Mbak, setelah coba dipasang, kita perhatikan lagi untuk jalur-jalurnya, pastikan melekat semua. Setelah itu kita bersihkan menggunakan thinner. Saya di sini saya harap saya menganggap sudah clear ya masalah. Kita lihat saja apa yang terjadi. Saya cok, lampu mati ya, di USB tester mati, mendadakan ada yang short. Di sini saya belum menyadari kesalahan. Setelah saya cari-cari tahu masalahnya, rupanya ada yang salah. Jadi terpaksa saya melepas lagi ya, yang mana pekerjaan yang harusnya sudah selesai harus saya ulangi. Dan di sini saya mencari-cari persamaannya. Saya tidak mempunyai untuk konektor ini juga berhubung hari Minggu. Waktu pengerjaan ini hari Minggu dan saya pun juga jauh dari kota besar. Agak susah ya nyari yang satu set. Di sini saya mencari, memang tidak sama tapi bisa diaplikasikan. Tidak sama untuk konektornya tapi bisa diaplikasikan. Dan di sini terpaksa saya untuk pengerjaan harus ekstra hati-hati karena saya tidak memakai blower ya. Saya memodif konektor. Jadi untuk sahabat dan mbak semua yang mungkin mengalami kasus serupa dan tinggal di jauh dari kota besar seperti saya begini ya, kalau mengalami masalah seperti ini bagaimana? Jangan bilang tidak profesional ya, dimana teknisi yang apa ya, kalau kasus seperti ini terus tidak profesional, tidak berani modal, bukan seperti itu Mbak ya. Dalam beberapa kasus banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di daerah pelosok atau di luar kota yang mana untuk spare part itu susah untuk dijangkau. Jadi apakah cara ini salah? Menurut saya tidak salah, tapi mungkin secara tidak langsung tidak dianjurkan. Tapi di kondisi tertentu itu kita tidak bisa juga harus menyalahkan 100% seperti itu Mbak ya, karena
di beberapa kondisi kita memang dituntut ya untuk sebagai teknisi. Wow, teknisi ya. Dituntut bagaimana caranya supaya handphone itu menyala bisa dipakai kembali dimanapun situasinya, kira-kira kan seperti itu Mbak. Di saat kita mungkin bisa dilihat Mbak ya, saya coba solder manual ya, tidak menggunakan blower. Sebenarnya bisa menggunakan blower Mbak, cuman saya mencari tingkat presisinya dengan cara seperti ini, insya Allah lebih mudah. Setelah kita solder siripnya, kita kunci. Setelah dipastikan sudah presisi, kita kunci, dan sedikit diperbanyak Mbak ya untuk pegangan kaki, dan positif negatifnya itu juga kita tambah timah Mbak, supaya ampernya itu tidak terlalu turun. Kita solder Mbak ya. Sekali lagi mohon maaf Mbak, untuk video ini sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi ya. Jadi video ini saya bagikan khusus sahabat dan bapak semua yang mungkin mengalami kasus serupa seperti saya, yang mana mungkin apa ya, bertepatan dengan mungkin hari Minggu, atau mungkin bertepatan dengan kurangnya atau langkanya spare part, bisa melakukan langkah seperti ini. Pertanyaannya, apakah kuat? Insya Allah kuat Mbak, asal kita pasang dengan teliti, hati-hati, dan memikirkan dampak dari kekuatan si pegangan konektor. Insya Allah kuat. Dan alhamdulillah tidak diminta-minta untuk selama ini. Untuk yang komplain konektor cas itu kurang ya, bukan berarti tidak ada Mbak ya, saya bilang bukan berarti tidak ada, tapi kurang. Karena begini, konektor cas walaupun kita yang punyanya dia kita pasangkan, kalau kita dari segi pemasangannya kurang bagus, kurang memperhatikan dari segi kekuatannya, itu juga tidak akan kuat, kira-kira seperti itu Mbak. Setelah itu sebelum kita pasang, kita cek lagi Mbak. Harusnya ada ya, harusnya ada. Sip. Ada yang lupa saya beritahukan ke sahabat dan sebelum kita mengukur, jangan cuma di konektor Mbak ya, jadi kita harus ukur juga sampai ke soketnya. Pastikan jalur positif itu sampai di soket, dan negatifnya. Untuk positifnya ini di tengah Mbak ya. Biasanya untuk handphone itu yang lain itu cenderung di pinggir. Oke Mas, setelah melakukan pemasangan kita langsung recheck langsung ke handphonenya apakah masuk. Sip Mbak ya, masuk ya, masuk. Ampere juga masuk. Mbak ya, berarti kasus terselesaikan Mbak. Sekali lagi dalam proses penutupan harap berhati-hati Mbak ya, harap berhati-hati karena ini banyak dari besi. Maksudnya besi tipis Mbak, tapi dalam pemasangan itu sedikit susah, kira-kira seperti itu. Kita solder kembali untuk getarnya Mbak, itu untuk getarnya. Setelah itu kita tutup. Kita tes dulu Mbak, sebelum kita pasang kita tes dulu apakah bisa, karena kita modif Mbak ya. Kalau kita modif itu kita harus tes tutup dulu, bisa masuk posisi tertutup,
Oh bisa Mbak ya, sip Mbak ya, tinggal melakukan proses penutupan dan siap tulis nota Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.